Senin bisa kembali segar lagi. Nah, jadi jangan hari Sabtu Minggu itu malah dipakai untuk begadang. Akhirnya hari Senin terlambat kesiangan, ya, bangunnya nggak bisa pagi-pagi. Nah, kalau yang izin diusahakan, nah boleh hari Sabtu Minggu itu yang dipakai izinnya. Jadi jangan Senin sampai Jumat, kecuali kalau pulang sekolah. Nah, kalau jam sekolah itu jangan sampai kalian izin, kecuali kalau darurat dan paksa banget nggak bisa ditinggal. Nah, itu baru boleh, ya. Kenapa? Karena kalau sekolah ya harus serius kan, nggak bisa gara-gara izin ada kakak yang nikah misalnya, terus sekolahnya bolos. Nah, jadi kakak tolong nikahnya hari Sabtu atau Minggu, gitu ya. Izin, sakit, sama satu lagi apa? Ada yang suka apa di sini? Ya, alhamdulillah nggak ada yang banyak apanya. Kalau yang satu itu ada nggak? Saya belum dapat info pas ini ada yang apa. Kalian kangen sekalian. Dan semangat belajarnya, ya. Jadi kita udah banyak yang dibahas, sudah dilihat belum grupnya? Sudah dilihat grup WhatsApp-nya? Jadi kalau di WhatsApp-nya itu ada penjelasan yang belum jelas, kalian boleh baca ulang. Terus tanyakan di Japri kalau memang masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan, ya. Atau mau curhat-curhat juga boleh di Japri, ya. Di grup boleh curhat, boleh dong. Kalau temennya sudah solid, kita nggak ada apa istilahnya, bercandanya tidak sampai negatif, ya, tidak sampai membuli kayak gitu. Ya, siap tidak? Di sini selalu saling mendukung. Ya, jadi satu kelas itu kalian harus saling mendukung. Nah, yang kita bahas sekarang itu tentang apa? Nah, multi gaya, multikultural, multi ada, jadi kalau berbeda, adat istiadatnya berbeda, kebiasaannya berbeda. Gimana? Ada nggak yang beda? Beda apa? Gaya bicara, gaya apa lagi? Gaya berpakaian, gaya rambut, gaya apa lagi? Gaya hidup. Kalau gaya hidup, apanya yang berbeda? Nah, beda kultur atau budaya. Masuknya gaya juga ke budaya, kan? Nah, boleh beda nggak? Jadi kalau boleh beda, jangan beda gaya itu menjadi masalah. Beda pendapat aja nggak boleh jadi masalah. Kita harus saling menghargai. Ya, jadi kita akan bahas tentang beda gaya, ya, bukan masalah.
Tujuannya untuk menari. Hah? Untuk apa dong? Nah ini tujuannya ya. Tujuannya adalah menghargai perbedaan. Satu, memahami. Menghargai perbedaan latar belakang, gaya dan gaya individu. Dua, menyadari bahwa setiap individu unik dan perbedaan bukan penghalang untuk berteman. Tiga, menumbuhkan sikap toleransi, empati dan kerjasama dalam keberagaman. Nah gitu. Jadi ada beda latar belakang, masalah nggak? Iya, tuh lahirnya dari ibu yang berbeda, ayahnya beda, situasi keluarganya berbeda-beda, masa harus sama? Ya, jadi gimana? Harus saling menghargai, memahami budaya dan gaya. Terus unik, unik itu berarti negatif tidak? Nah, belum tentu negatif ya. Unik itu punya keistimewaan sendiri. Jangan jadi penghalang untuk berteman. Jadi harus ada toleransi, empati, kerjasama. Ya. Nah kalau CBBPS apa itu? Bagus, bagus. Singer, ya. Memahami, mengenali dan mempraktekkan sikap hidup bersama secara sehat. Berarti cager, sehat ya. Santun berarti jujur dan adil berarti berpikir terbuka berarti sehat, kreatif, membangun relasi harus ya, kreatif itu singer orangnya. Tuh, ngerti tidak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Apa keunikan yang kamu punya? Ada yang suka salah paham dengan kita? Kenapa? Ya, jadi suka ada yang salah paham karena dikiranya kita negatif, padahal hanya beda apa? Beda gaya atau unik tadi ya. Merasa tidak dihargai oleh keluarga pernah? Kadang keluarga yang bikin kita jadi minder ya. Jadi nggak pede, kurang pede karena di keluarga hanya yang negatif yang diomongin ya kan? Tentang kitanya yang negatif-negatif. Nah itu kalian harus pasang tameng. Pasang apa? Tameng perisai. Supaya apa? Yang masuk ke telinga kita nggak sampai di dalam hati. Jangan disimpan dalam pikiran memori panjang ya, tapi apa? Disaring pakai perisai itu biar mantul lagi kalau yang negatif. Ya, kalau yang negatif itu yang pasang perisai itu. Kalau yang positif ya kita harus kembangkan supaya kita jadi lebih positif. Nah, itu ya, lingkungan baru apalagi ya. Jadi tugas kalian apa? Siap? Tayangan PowerPoint-nya diperhatikan ya. Lakukan tugasnya. Tugasnya apa? Nah, apa nanti ya perintahnya ya? Tunggu ya. Siap tidak? Nah, kalau siap kontrak pelajarnya hari ini. Ayo baca. Kita akan melakukan kegiatan selama jam pelayanan. Jam BK itu pelayanan ya, bukan kegiatan belajar mengajar kayak kalian dapat ilmu atau pengalaman belajar dari yang lain ya. Guru BK itu pelayanan. Akan melakukan dengan baik. Nah, tugasnya ya dilakukan dengan baik tugasnya. Ya. Jadi kita akan bahas tentang beda gaya bukan. Jadi harus siap tidak? Akan melakukan dengan baik? Tidak ada yang permisi keluar? Ya, bentar ya. Yang keluar tadi sudah masuk lagi belum? 1, 2, kemana? 3? Sudah masuk lagi belum? Ini
manusia. Kemampuan akademik ada yang sama, ada yang beda. Satu kelas kalian suka lihat temennya mana sih yang kemampuannya di bidang matematika yang bagus, mana yang di bidang keseniannya yang bagus, ya. Suka lihat perbedaan. Nah, karakter pribadinya apalagi. Nah, perbedaan ini adalah kenyataan, ya. Apalagi budayanya, kebiasaan keluarganya, gaya bicaranya, minatnya beda, ya. Jadi udah harus diterima, nggak bisa dihindari, itu kenyataan. Nah, gimana sikap kita? Apakah yang berbeda itu harus kita musuhin? Ya, perlu paham bahwa tanpa pemahaman yang baik, perbedaan itu dapat memicu apa? Prasangka itu benar atau enggak? Kalau yang benar mah bukan prasangka, ya. Kalau prasangka mah itu berarti prasangka yang salah. Masalah apa? Paham. Ejekan, ada yang saling ngejek? Ngejek fisik ada? Fisik itu bukan kita, ya. Fisik itu bukan kita yang membuat, tapi itu adalah ciptaan Allah. Nggak boleh ngejek fisik apalagi, ya. Ngejek yang lain juga nggak boleh, saling ngejek. Mengucilkan ada? Ada yang merasa dikucilkan di kelas ini? Ya. Tuh, itu akibat dari apa? Ya, di antaranya akibat dari ada teman kalian yang belum memahami bagaimana menghargai perbedaan. Jadilah konflik, ya. Enak kan kalau ada konflik? Nah, kalau konflik itu makanya harus diselesaikan, dikelirkan. Jadi harus hidup berdampingan secara sehat dalam keberagaman. Perbedaan bukan ancaman. Kekayaan, ya. Jadi perbedaan itu malah merupakan kekayaan yang memperkaya pengalaman belajar. Ayo baca. Sekarang baca. Hidup berdampingan secara sosial dan emosional. Jadi multikultural itu apa artinya? kemampuan memahami, Ya, apa? Ayo baca. Menghargai dan berinteraksi secara positif dalam masyarakat yang beragam. Literasi ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan suku atau budaya, tapi juga mencakup perbedaan gaya hidup, kebiasaan, cara berpikir, minat, serta cara mengekspresikan diri dalam hidup sehari-hari, perbedaan cara berbicara dan berkomunikasi. Mungkin ada perbedaan. Kalian saling ngejek enggak? Kalian berpakaian saling ngejek enggak? Hobi dan minat ngejek enggak? Cara belajar beda? Ya, latar belakang keluarga mungkin juga tadi, ya, berbeda. Jadi kita akan belajar ini karena kita tidak boleh menghakimi orang lain seenaknya, ya. Menyadari bahwa setiap individu memiliki cerita dan tantangan masing-masing. Mereka udah berjuang untuk menjadi lebih positif. Jangan kita malah merendahkan dan membuatnya menjadi negatif, ya. Mengembangkan empati dan sikap menghargai. Jadi dunia kerja nih, ya, mempertemukan nanti kita dengan rekan yang berbeda latar belakang, kebiasaan, karakter. Nah, kemampuan teknis saja nggak cukup. Kamu bisa masak, tapi nggak bagus menangani pembeli. Ada yang beli kan masakannya, ya. Masa dimakan sendiri? Ya kan kita udah mau jualan, apalagi jualannya di dunia kerja dengan sesama rekan kerja. Masa saling memerintah dengan kasar, ya.
komunikasinya dengan baik dengan ada dari dasar untuk menghargai, ya, membangun hubungan yang sehat. Nah, ini penelitian ya. Jadi di sekolah kita tidak hanya kecerdasan kognitif, tapi juga sikap kita ya harus dibangun ya. Di antaranya dengan guru BK ya. Makanya guru BK alhamdulillah bisa masuk kelas dalam rangka ini agar secara sosial, secara emosional bisa lebih sehat ya. Mampu menerima perbedaan, menghadapi tekanan sosial, bekerja dalam tim serta menyelesaikan konflik secara dewasa ya. Kalau tidak mudah tersinggung, nah ini tadi ya, selain yang tadi ini juga ada CBBPS-nya. Cager gimana? Bager gimana? Pinter, Nah, singer, internya gimana? cerdas, Menjalin relasinya sinar ya. Pertama apa katanya? tidak menertawakan Nah, baca-baca. kebiasaan teman, Berteman dengan siapapun, tanpa meninggalkan orang, mau mendengarkan pendapat yang berbeda, menyadari bahwa setiap orang memiliki cara berpikir, menghindari label negatif, Memiliki dan cara berpikir secara- sendiri ya. Jadi kita harus klarifikasi kalau misalnya ada dugaan-dugaan yang membuat kita salah paham. Harus klarifikasi dulu. Gimana maksudnya? Gimana yang dia pahami sebenarnya? Ya, jangan malah langsung memvonis, langsung label, langsung mengatakan ya atau meyakini bahwa orang itu seperti ini tanpa ada klarifikasi. Jadi harus penting ada klarifikasi ya, komunikasi. Nih, ayo baca lagi. Barang baca lagi, dikit lagi kok. Udah kosong ya. Ketika murid dibiasakan berinteraksi secara positif dalam keberagaman, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, terbuka, dan adaptif. Lingkungan kelas yang aman dan ramah perbedaan akan membantu murid merasa diterima apa adanya. Hal ini penting untuk membangun kesehatan mental, cager, karakter santun, bager, kejujuran sikap, benar, pola pikir, terbuka, pintar, serta keterampilan sosial singer. Dengan Ayo bareng. Beda gaya. Itu sikap hidup yang perlu dilatih sejak dini. Ya, siap tidak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum. Bareng, ikutin ibu. Khalaqnakum. Min
akan ada perhitungannya. Karena Allah itu akan teliti ya, menghitung, menilai. Jadi jangan menganggap itu suatu yang jahil itu ya, menjahili orang lain, mengejek, apalagi suatu yang dibiarkan saja, tidak ada perhitungan amalnya. Ya, itu ada pahala atau dosanya. Ya, jadi harus hati. Itu surat apa katanya? Surat Al-Hujurat. Ya, coba dilihat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 10 ya. Nah, ini coba kalian isi sekarang ya. Tiba saatnya menulis. Ini ya. Ya, masih belum tahu. Kasih nama dan kelas dan ini diisi. Beban. Nama dan kelas diisi. Aku pernah merasa berbeda saat gimana. Sekarang aku paham bahwa sebetulnya aku ingin menjadi remaja seperti apa. Coba ditulis 5 menit atau 10 menit. Cukup 10 menit ya, jangan lama-lama ya, cepat. Mulai saja nulis supaya kalian lebih paham apa yang tadi kita bahas ya. Kasih nama ibu. Ibu kasih nama. Ya, nama dan kelas biasa. Ditulis nasi. Apa di WhatsApp grup ya. Ini Google Form-nya juga diisi. Tentang apa? Nih, tentang suasana pertemuan, tentang kegiatan, tentang guru, tentang apa lagi nanti dilihat ya Pak? Di Google Form. Oh ya, soalnya. Nih. Nggak usah panjang-panjang ya. Apa yang kita pelajari hari ini kalian sudah paham. Itu tandanya bahwa kalian sudah paham. Itu adalah kalian nulis ya. Ditulis apa yang sudah dipelajari hari ini, apakah sudah dipahami, nanti kelihatan kalau kalian apa yang ditulisnya. Ya? Nggak usah. Atau kalau bagus ya kalau pakai tuh. Tapi kalau nggak pakai soalnya pun ibu kan udah tahu ini soalnya. Ya, itu saja untuk hari ini. Ibu akan tunggu kalian setelah minggu nanti selesai ini. Kumpulkan ya kertasnya, terus kerjakan tadi Google Form yang akan ibu share di apa? Di grup WhatsApp ya. Cuma dipilih aja yang menarik atau merasa penting atau nggak penting gitu ya. Mungkin itu aja. Coba ini dibaca bareng. Aku menerima perbedaan. Ya nanti ditayangin lagi. Kita tutup dulu ya. Aku menerima perbedaan karena perbedaan itu indah. Ya, sudah mengerti semuanya. Perbedaan itu tidak jadi masalah. Perbedaan itu indah. Nah, ini Google-nya nanti ibu share. Sekarang kalian boleh kerjakan dulu. Dan ibu permisi dulu ya. Kita akhiri sampai di sini dulu dan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga hari ini bahasan kita bermanfaat, kegiatan kita menjadi
pahala yang dicatat sebagai amal yang soleh ya, amal yang baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.